Om Swastiastu, selamat pagi Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 4. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kemang Bogasadi Kurniawan dengan NIP akhir 040 dari kelompok 3. Yang pertama, di sini ada ringkasan tentang isu, di mana kawasan Canggu berkembang sebagai kawasan kampung wisatawan. Dari isu yang ada di kawasan Canggu itu, fungsi bangunan yang dapat saya usulkan yaitu fungsi apartemen dengan mixed use cafe. Menurut Newford, apartemen merupakan suatu bangunan hunian yang dipisahkan secara horizontal dan vertikal, agar tersedia hunian yang berdiri sendiri dan mencakup bangunan bertingkat rendah atau bangunan tinggi, dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang sesuai dengan standar yang ditentukan. Jadi apartemen adalah hunian yang terdiri dari beberapa unit tempat tinggal dengan durasi jangka panjang yang terletak dalam bangunan yang lebih besar. Dengan mix cafe, di mana cafe sangat mendukung kegiatan para penghuni apartemen. Cafe lebih dari sekedar menyediakan makanan dan minuman ringan. Cafe didesain untuk tempat berkumpul dan bersantai keluarga maupun antara penghuni penghuni unit. Sini juga ada karakteristik bangunan yang akan dirancang, di mana apartemen ini merupakan hunian vertikal yang merujuk pada jenis hunian atau tempat tinggal yang dibangun dalam bentuk bangunan bertingkat. Ada pula jenis jenis apartemen. Yang pertama ada high rise, yaitu bangunan apartemen yang terdiri dari atas lebih dari 10 lantai. Mid rise, apartemen, yaitu bangunan apartemen yang terdiri dari 6 sampai dengan 10 lantai. Yang ketiga ada low rise, yaitu apartemen dengan ketinggian kurang dari 6 lantai. Dan walked up apartemen, yaitu bangunan apartemen yang terdiri dari atas 3 sampai dengan 5 lantai. Dan yang terakhir ada garden apartemen, yaitu bangunan apartemen 2 sampai 4 lantai. Dari kawasan Canggu tersebut, saya mendapatkan pendekatan yaitu pendekatan lingkungan, pendekatan ekonomi, pendekatan teknologi, di mana pendekatan lingkungan tersebut dikarenakan lokasi site berada di tengah permukiman sehingga lahan kosong serta ruang hijau semakin sedikit. Sehingga saya merancang ruang bebas dengan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan ke depannya. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti efisiensi energi, pemanfaatan sumber daya alam, dan kenyamanan penghuni. Dan selanjutnya ada pendekatan ekonomi, di mana pembangunan apartemen dapat memberikan dorongan ekonomi bagi daerah tersebut. Dan pendekatan teknologi yaitu dengan menggunakan teknologi dan material yang lebih modern. Pada pendekatan teknologi ini bisa mencakup penggunaan sistem pintar, material inovatif, dan teknologi konstruksi terbaru. Selanjutnya, dari beberapa pendekatan pendekatan tersebut, saya mendapatkan salah satu konsep dasar yaitu sustainable comfort. Dengan konsep dasar sustainable comfort, di mana diartikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi di dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kenyamanan, kesejahteraan, dan mutu hidup penghuni ke depannya. Selanjutnya ada tema rancangan di mana dari arsitektur modern ini mengedepankan aspek bentuk bangunan daripada ornamen hias untuk memberikan kenyamanan yang maksimal. Konsep ini diterapkan dengan menggunakan material tertentu, di mana ada prinsip arsitektur modern yaitu fungsionalitas, penggunaan bahan modern, sederhana, dan tanpa ornamentitas berlebihan. Pada apartemen ini, yaitu ada beberapa pelaku yang terdapat dalam apartemen tersebut. Itu ada pertama, ada pelaku utama, di mana eh, penghuni yaitu remaja, eh, si, ada single dan double, di mana kebiasaan remaja ini yang tinggal di apartemen ini memiliki tujuan supaya dekat dengan tempat wisata atau hiburan. Dan ada juga penghuni yang bersifat dewasa, yaitu single, double, dan family, di mana kebiasaan eh, dewasa ini yang tinggal di apartemen
ini memiliki keperluan akan pekerjaan dan untuk meningkatkan kualitas hidup bersama keluarga di daerah wisata. Selanjutnya ada pelaku utama dari apartemen ini adalah staf apartemen, di mana yang pertama itu ada resepsionis yang biasanya melayani dan memberikan informasi mengenai apartemen. Selanjutnya ada petugas laundry, di mana bertugas mencuci hingga menyetrika pakaian penghuni. Selanjutnya ada pelaku penunjang. Pada pelaku penunjang ini ada beberapa pengelola apartemen. Yang pertama ada administrasi, di mana mengelola dan menjaga keakuratan segala data dokumen apartemen. Ini ada manajer apartemen, di mana kebiasaannya bertanggung jawab atas controlling operasi sehari-hari hunian apartemen. Dan HRD, di mana merekrut karyawan yang tepat serta mengatur semua kebijakan apartemen. Dan ada engineering, di mana yang bertanggung jawab memelihara dan perbaikan serta keamanan dan sistem pengawasan apartemen. Selanjutnya ada pelaku servis, yaitu yang pertama ada cleaning service, yang bertanggung jawab atas kebersihan apartemen dan serta lingkungan di sekitar apartemen. Selanjutnya ada satpam, yang biasanya menjaga keamanan dan pengawasan di apartemen. Selanjutnya, selanjutnya ada karakteristik site, di mana analisis build up area, garis padan bangunan dan tanjakan, yaitu ada 4 meter, jarak bebas bangunan samping ada 2 meter, jarak bebas bangunan belakang ada 2 meter, dan set ini memiliki bentuk persegi dengan dimensi 48 meter kali 48 meter dengan analisa noise tingkat kebisingan tertinggi terletak pada set ini, di mana di depan di depan set merupakan jalan batu mejan, di mana sumber kebisingan berasal dari kendaraan yang berlalu lalang. Selanjutnya ada set plan, di mana pada perancangan ini saya menggunakan sistem one gate yang berada di bagian timur. Dan selanjutnya ada layout plan, dan ini merupakan perancangan yang telah saya rancang. Dan ini juga merupakan konsep ruang luar, di mana ruang luar pasif ada beberapa pepohonan, yaitu pohon bintaro, rembusan mini, pucuk merah, kemoja, dan rumput Jepang. Dan selanjutnya ada ruang luar aktif, yaitu merupakan paving dan lampu taman. Pada perancangan ini, saya menggunakan sistem struktur beton bertulang dengan pondasi cakar ayam, dengan penggunaan baja bagian atap dan penggunaan atap bitumen. Dapat dilihat yang untuk sistem utilitas di bagian kanan, yaitu merupakan yang berwarna biru gelap, merupakan roof tank untuk penampungan air, dan untuk yang berwarna abu-abu merupakan speed tank untuk penampungan air air kotor. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.